Orang mana kamu, Bang? Orang mana tuh kan nanya alamat. Inilah orang Islam nih. Ketika ditanya agamanya, kamu orang mana? Halal darahmu, halal darahmu. Allahu Akbar. Itulah orang Islam tuh orang Islam. Aduh. Ya, Anda mengatakan mendoakan saya supaya umur panjang, betul? Di dalam agama Islam boleh doakan umat lain. Boleh. Waduh, saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Menyolati dan mendoakan ampunan bagi non-muslim haram. Tuh, haram. Nih, memohon ampunan bagi non-muslim tidak diperbolehkan. Tuh, gak boleh. Ya, terus? Terus kenapa Anda mendoakan saya? Itu, Pak. Rasulullah itu bukan Rob. Oke, bukan Rob. Oke. Kalau saya misalnya menunjukkan Zuma mengakui Muhammad itu Rob, gimana? Itu kosakata bagaimana? Ya. Mulai bohong, mulai bohong. Coba dengerin omongannya Zuma ya, dengerin omongannya Zuma. Perhatikan. Coba dengarkan. Kabur. Kabur dia, saudara-saudara. Who I am, silakan nyalakan kamera, Muslim. Halo? Oke. Halo Bang Edis. Ya, Muslim. Tidak Bang. Baik, langsung saya turunkan saja ya. Oke Bang. Kenapa teman-teman bisa seperti itu? Kita kasih nilai Teddy 86. Bandel ya, iya bandel. Halo Bang Edis, maaf Bang Edis, saya Kristen Bang Edis. Kenapa Bang maaf. ajukan permintaan Anda? Tidak, salah tekan tadi Bang Edis, maaf. Salah tekan. Baik, saya turunkan ya. Oke, kita kasih naik ada Genzi ya. Genzi. Ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam Genzi, silakan nyalakan kamera. Oke. Suara apa itu Bang di belakang Bang? Kenapa Genzi? Saya tidak bisa melihat wajahmu ini. Wajahmu nggak jelas. Bang. Udah on cam, Bang. Baiklah, saya turunkan ya. Foto. Iya teman-teman sekalian ya, memang kita ini sudah lama diskusi dengan orang-orang Islam dan kalian sudah menjadi saksi, kalian sudah mendapati sendiri bagaimana orang-orang Islam ini mereka memang selalu babak belur. Ketika mereka diajak membahas agamanya, memang disitulah mereka babak belur. Jadi teman-teman, kita sedikit challenging ya, mencari mereka yang mengerti agamanya, tapi tidak masalah, kita tetap bersabar. Kita masih percaya ya, bahwa masih ada muslim-muslim begitu yang mengerti agamanya, yang dia bisa mempertahankan apa yang diyakininya seperti itu ketika kita ajak mereka membahas agama mereka. Oke, ada nggak kelihatan nih tulisannya. Halo Bang. Oke, terpental lagi. Kita kasih naik lagi, ada Apif Hidayat. Oke, Apif Hidayat. Ya, Apif Hidayat, selamat malam Bang Apif. Selamat malam Bang Edip. Ya, silakan Bang Ya. Apif. Iya, sebentar. Silakan dinyalakan On kamera cam dulu. ya? Oh iya, jelas. Iya, sebentar. Bentar Bang Edip.
kok belum nyala? Bentar, ada ininya. Sudah saya kirimkan permintaan nyalakan kamera. Udah, Tinggal. udah. Nah, gitu dong. Ya, gimana Bang Apif Hidayat? Sudah lama Gimana? Bang mengikuti channel Edis TV atau baru-baru saja? Gitu. Udah lama. Sudah Saya lama. sering scroll gitu Bang. Sering nonton, sering scroll, lihat channel ini. Udah berapa bulan Bang? Gak terhitung. Enggak terhitung. Iya, makanya kalau sempat saya lagi ya malam gini diam-diam di rumah gitu. Sering-sering saya lihat Bang Edip. Tiap malam sih Bang. Tiap malam, oke. Tapi Anda Muslim kan? Muslim Bang. Muslim, ya. Muslim. Apakah Anda ini Muslim yang mengerti agama Islam atau hanya KTP saja ikut-ikutan begitu? Ya, Coba masalah Bang, agama tenangkan Islam. Bang. Coba itu ditenangkan dulu Bang, biar karena suaranya itu berisik Bang. Begini-begini gitu. Suaranya itu kita Oh bisa ya. dengar. Ininya sekali, ininya ya. Ininya gores-gores kali. Iya, jangan dipegang-pegang Headset, ya. begini. Ya, jadi begini kan suaranya kan. Gimana? Tapi dijauhin Kedengeran, tetap kedengeran kok. Jelas ya? Iya, tetap jelas. Tapi mohon maaf dulu nih, andaikan ada nge-lag punya saya, kan wifi-nya terlalu MPBS-nya kecil gitu Bang. Oke. Biasa global. Iya. Ini kan modemnya jauh. Oke. Anda ini termasuk Islam yang mempelajari agama Islam atau hanya Islam KTP saja? Alhamdulillah saya dari kecil gitu ya dipelajari agama Islam. Cuma kan andaikan agama Islam itu banyak Bang, hanya disebutkan ikut-ikutan atau gimana gitu kan, hanya mengikuti seorang kiai aturannya seperti apa agama Islam gitu Bang. Kalau saya sama sih. Tapi gini Bang ya, mohon maaf Bang, saya mau tanya ya. Boleh? Silakan. Anda memperdalam agama Islam berarti ya? Nah, enggak, ya oke. Tapi gini Bang, kenapa si Abang ini kan Kristen ya, Bang Edip ya? Kenapa toh orang-orang Kristen seperti teman-teman Abang selalu diabaikan, selalu di ini, kalau naik di room si Abang sebagai guru Bang, guru Kristen. Kenapa? Enggak guru Kristen. Saya bukan guru Kristen. Gurunya orang-orang maksudnya- Muslim. Aduh. Oh, gurunya orang Muslim ya? Iya. Acara tempat saya ini acara mengekspos kebenaran di dalam agama Islam. Kebenaran yang orang Islam ingkari. Oh, gitu. Bagaimana nabinya kena sihir. Oh, gitu. Bagaimana nabinya menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui laki-laki lain yang juga sudah dewasa tapi bukan suaminya. Bagaimana nabinya nyuruh orang minum air kencing hewan. Itu channel saya tentang channel mengekspos agama Islam. Tapi mohon maaf Bang, saya doain Abang mudah-mudahan panjang umur ya Bang ya. Loh, kok malah didoain panjang umur nih? Iya, makanya gini Bang, maaf Bang, jangan dipotong. Di dalam Muslim itu tidak boleh mendoakan orang non-Muslim. Gimana? Enggak, maksudnya kan gini Bang. Boleh, Bagaimana boleh. ini Anda jadi orang Islam ya? Aduh. Boleh Bang. Boleh bagaimana? Tahu nggak? Eh. Bapaknya Muhammad, ketika Muhammad mau mendoakan orang tuanya, apakah diperbolehkan? Ya makanya kalau saya mah sebisa mungkin saya kasih Tuh, Abang. makanya Jangan teman-teman terus- banyak orang Islam jangan nggak gini, ngerti Bang. agama Islam. Ya Bang, ya ngerti Bang. Saya Udah, cuma Anda doain. mengatakan mendoakan saya supaya umur panjang, betul? Di dalam agama Betul. Islam memang boleh doakan umat lain. Boleh. Waduh, saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Aduh. Anda tidak tahu ini, aduh. Dilarang mendoakan orang kafir. Bagaimana sih Anda ini?
Saya tunjukkan dalilnya. Apakah boleh seorang muslim itu mendoakan orang kafir? Waduh, berat ini teman-teman. Nih ya, saya tunjukkan dalilnya bahwa kalian tidak boleh mendoakan orang kafir. Nih, saya balikkan kamera saya. Nih. Aduh, pantesan masih jadi orang Islam ini orang ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kecil bang. Kecil, baik. Saya Saya pakai bacakan nih. pembesar Saya juga bacakan nih. Saya bacakan nih. Ya, oke. Sesungguhnya Rasulullah SAW merupakan raja utama. Berdasarkan hal itu, maka perkara ditimbang berdasarkan akhlak nih. Saya tunjukkan bagaimana kalian dilarang mendoakan. Nih, menyolati dan mendoakan ampunan bagi non muslim haram. Tuh, haram. Nih, memohon ampunan bagi non muslim tidak diperbolehkan. Tuh, gak boleh. Ya, terus? Terus kenapa Anda mendoakan saya? Itu bang. Maknanya kan menyolatkan dan mendoakan saudara. Iya, Anda tadi bilang nggak saya meninggal. doakan Anda umur panjang, betul nggak? Iya, kalau saya mah kan mendoakan orang. Apakah boleh nih Islam, hukum mendoakan ini loh, hukum mendoakan non muslim nggak boleh? itu Tidak boleh. Udah meninggal, bang. Udah meninggal, bang. Makanya itu kan menyolatkan, bang. Ada yang Mendoakan di sini menyolatkan, dikatakan tidak boleh mendoakan. Ya, bang. Bagaimana? Si abang itu kan ada. Kok boro-boro agama. mendoakan, mengasihi saja nggak boleh gimana? Ya bang. Kan kalau non muslim ya, gini bang. Kan abang itu suka memaknakan jangan mengucapkan salam sama non muslim bang. Ada hadisnya kan bang. Betul. Coba bacain Mengasihi bang. juga nggak boleh, menyayangi Ya, non muslim nggak terus? boleh, apalagi mendoakan nggak boleh. Ya, ini bang, maaf bang ya, saya paparkan. Tidak boleh. Kafir itu. Ini, bang, jangan dipotong bang. Saya silakan. jelaskan ya. Saya sering dengar abang kan mengutarakan hadis-hadis seperti untuk orang Islam kan, hadis-hadis itu. Cuma ada abang maaf bang, selalu dipelintirkan hadis-hadis itu. Dipelintirnya gimana? Iya, makanya harus dimaknain dengan jelas, ditafsirin dengan jelas. Gitu, Kenapa harus Bang. ditafsir-tafsirin? Iya, makanya kan gini, Bang. Oke, gini aja. Kalau saya ngomong kan Anda tidak percaya. Gimana kalau misalnya Ustadz yang ngomong? Apa? Baik, dengarkan ya, dengarkan ini, dengarkan. Mestinya kan kita menghadapi orang kafir, ya tetap dia orang kafir. Mesti ada apa? Barok orang kafir. Gak bisa mencintai orang kafir, gak boleh orang beriman mencintai orang kafir, tidak boleh selama-lamanya, tidak boleh. Hatta dia orang tua, anak, saudara, gak boleh mencintai orang kafir, gak boleh ada sebelah darah ini cinta orang kafir, tidak boleh selama-lamanya. Kalau dia mencintai orang kafir, maka dia bukan orang beriman, orang munafik. Kalau orang beriman, kalau mencintai orang kafir. Nggak boleh. Iya, nggak boleh kalau. Terus saling kenapa Anda mencintai. mendoakan saya? Ya Allah, nggak mau didoain, Bang. Bukan nggak mau. Di dalam agama Anda tidak boleh mencintai orang kafir, memberi Ya, salam nggak boleh, mendoakan Betul. nggak boleh. Betul. Makanya saya bilang menjadi orang Islam membuat dirimu akan bersifat seperti itu tadi. Begitu. Nah, iya bang, gini bang. Ini bang ya, maaf bang, saya mengutarakan. Orang Islam boleh bergaul sama orang kafir, tapi jangan saling mencintai. Bisnis, usaha boleh sama orang kafir. Berteman Bang. saja tidak boleh. Bang, gini bang. Kafir itu kan ada kafir harobi dan kafir amani, paham? Udah mulai ngarang, nah ini udah mulai ngarang. Enggak. Sekarang paham enggak? Baik, saya tunjukkan ya kepadamu ya. Memang susah ini ya. Ini ya, jangankan Anda itu ya, Lini. Saya tunjukkan hadisnya. Kok bagaimana Anda ini? Aduh. Nih.
Kamu itu tidak boleh berteman. Berteman saja nggak boleh. Iya. Makanya Ya. kalau nonton di TV jangan setengah-setengah. Nonton sampai selesai ini loh. Sini, aduh. Coba kamu yang baca. Anda yang baca coba. Nggak jelas bang, kecil. Pantesan Bacain kamu aja. masih Islam. Bacain aja. Pantesan yang selama ini kamu diajari jangan berteman, saking karena kamu tidak bisa ngelihat malah marilah berteman. Selalu kebalik. Ya. Ini tulisannya jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Makanya gara-gara kamu tidak bisa baca, gara-gara matamu rabun, makanya Ya. ini tidak kamu Oke. lihat. Nah, ini bang, saya tafsirin lagi ya, ngerti secara logika. Berteman itu kafir dengan muslim, setubuh atau dinikahin. Buset. Ya iya. Oke, coba kamu saja yang baca coba yuk. Apif, coba baca yuk. Ih, Jangan, kamu aja jangan. yang baca. Saya jelasin. Ini orang suruh baca nggak mau, giliran dibacain. Oh yang pegang kan. Ini kan terhalang jeep tuh yang kirimin. Tuh. Walaupun saya yang pegang kan kelihatan di situ. Coba ini bacanya apa? Gedein. Waduh, ini bacanya apa? Jangan. Dengan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Kan? Dengan dan jangan memakan makanan selain orang yang bertakwa gitu kan? Coba berarti ini isinya tentang apa? Itu kan bertemannya maknanya hadis itu bang. Berteman itu orang-orang Islam jangan makan dan jangan kawin sama. Makanya saya bilang teman-teman, orang Islam ketika bahas agamanya mulutnya pasti bohong. Saya pastikan jika seseorang menjelaskan agama Islam, disitulah mulutnya berdusta. Aduh. Loh, gak percaya kalian? Coba suruh sini orang Islam, saya pastikan mulutnya bohong ketika dia jelasin agamanya. Sungguh kamu nekat yang nyata. Yuk silakan. Patahkan setiap argumen saya. Masa Anda sudah dikasih tahu dalilnya? Itu kan berteman dalam pengertian menikah. Memang orang Islam ini aduh. Oke, kita kasih naik ada Santirian. Ya, Santirian silakan nyalakan kamera. Gak apa-apa, ini aku Kristen. Ya, jangan mengajukan permintaan naik ya, Santirian. Saya turunkan dulu ya. Saya turunkan. Teman-teman sekali lagi, kalau Anda Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Kasih kesempatan kepada yang Muslim ya teman-teman ya. Berikan mereka panggung supaya mereka jangan bilang kita gosip. Biar di channel sebelah yang gosip-gosip. Biarkan saja Abdul Somad yang membahas agama Kristen tanpa ada orang Kristen di situ. Oke, ada Bang Mamas. Halo Mamas. Halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Ibu saya non muslim Bang. Baik, saya turunkan langsung ya. Kita lanjutkan lagi. Ada saudara Aldi, oke. Aduh, sebentar. Ini kan Usman, coba Usman.
si Ali atau Usman yang saya naikkan, malah yang naik malah Joshua Simangungsong. Joshua Simangungsong Muslim bang? Baik, teman-teman silakan teman-teman cek layar kalian ya. Mungkin kalian ketika kalian ngantongin HP atau kalian apa, itu terpencet tombol guest ini tombol guest ini. Kalau kalian pencet ini, kalian pasti lompat ke sini, mengajukan permintaan naik. Nah, kalau kalian Kristen, ini jangan dipencet ini. Ya, jangan dipencet. Nanti kalian mengajukan permintaan naik. Nah, kolom antrian itu dibatasi 100 orang. Nanti kalau kalian pencet itu, naik kalian ke sini. Ya, kita harus sabar teman-teman. Karena memang banyak teman-teman orang-orang yang masih gaptek. Sudah tahun 2025 ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Indra ya. Indra Yo. Sebentar, oke. Indra Yo. Ariwibowo pipit lah. Enggak, saya turunkan dulu Bang Ariwibowo ini ya. Dia itu sudah muslim tetapi apa namanya? Bentar, saya naikkan yang Alif. Oke, Alif. Saudara Alfi, Alfik. Oke. Alfi. Iya, selamat malam Bang Alfi. Alfi. Halo Alfi. Oke. Kita kasih naik ada Pandawa Astina. Oke, Pandawa Astina. Assalamualaikum. Nah, kan? Ini akibat jarang nonton Edis TV nih. Silakan Bang Pandawa. Assalamualaikum, bener nggak? Bang, seorang Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada selain non-Islam. Terserah, itu mah terserah. Yang penting saya kirim salam. Karena salam itu ya udah, nyalakan buat kamera dulu. semuanya. Kamera nyalakan dulu. Kameranya nyalakan dulu. Oke, siap. Anda Muslim atau bagaimana? Muslim lah dari kecil. Kalau Muslim, sebagai seorang Muslim, Anda wajib mengikuti Muhammad nggak? Ya wajib lah. Terus kenapa? Kata Muhammad apa dalam hadis? Kacori. Entar, saya mau tanya dulu. Aduh. Kata Muhammad di dalam hadis Bang Pandawa, tidak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi, orang Nasrani, nggak boleh. Ya udah, sekarang pertanyaan apa yang mau tanyakan sekarang? Jangan belat-belit. Mau nanya apa? Kamu saja nggak Kamu ngerti nggak ada agama kerjaan Islam. lain berarti kamu dia. Ngolok Islam aja. Kok agak lain ngolok-ngolok? Sebentar, itu ada kipas atau apa? Sebentar, ada kipas atau apa? Suaramu masuk berisik. Ada kipas, coba matikan dulu kipasmu. Udah, ngomong aja langsung. Mau apa yang tanya? Oke, begini ya Pandawa. Orang mana kamu? Ketika kamu menuduh saya bahwa saya mengolok-ngolok, menjelek-jelekkan agama Islam, coba kamu buktikan di mana saya mengolok-ngolok agama Islam. Ya, kamu kan selalu ngolok-ngolok terus begini. Iya, begini, tunjukkan Islam perang, begini, contohnya. begini. Contohnya gimana? Ketika saya bilang Ya, Muhammad ya. nikahin anak kecil, Emang itu fakta atau mengolok-ngolok? Dan sekarang gini, apa yang mau kau tanyakan tentang Islam? Saya mau nanya apa sama kamu? Orang kamu aja hadis nggak tahu. Kasar. Orang mana? Tengok orang duduk. Orang mana kamu, Bang? Orang mana tuh kan nanya alamat. Inilah orang Islam nih. Ketika ditanya agamanya, kamu orang mana? Halal darahmu, halal darahmu. Allah Akbar. Wah, itulah orang Islam tuh orang Islam. Aduh. Jadi gini ya, kamu waktu ngomong masalah orang Islam merangi orang Kristen tuh, ada dua orang Kristen. Ada yang nggak boleh diperangin, ada yang nggak. Ada yang boleh diperangin. Baik, Jangan saya kayak tunjukkan gitu dalilnya. mukanya, aku benci lihat mukaku. Baik, saya Mukamu. tunjukkan. Waduh, kamu ini memang ya. Jangan banyak menjadi orang banci, muslim yang pencet-pencet munafik kamu ini. Saya tunjukkan nih ayatnya ya. Saya tunjukkan nih ayatnya.
Dia Orang bocor Kristen yang diperangi memang orang-orang Islam enggak berpikiran. Potongan be, lalu ngolok-ngolok Nih. Islam baik. Mengolok-olok Islam bagaimana? Kepriwek to son yang kayak. Waduh. Silakan. Coba. Ayat 29. Ini ayat Qur'anmu ini. Coba baca. Coba baca. Baca yang kamu yang di situ bacalah. Nah ini pantesan kan suruh baca Quran udah nggak mau lagi dia. Quran yang mana itu? Ini Orang nggak ada At-Taubah sandangannya. 29 nih loh. Kelihatan nggak At-Taubah 29? Udah baca situ, udah baca. Oke, nih. Perangilah orang-orang. Lihat sini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul? Orang Kristen mana yang beriman kepada Allah? Ya nggak ada. Terus kata kamu, ada orang Kristen yang tidak boleh diperangi, ada yang boleh diperangi. Itu kamu ngarang bebas dari mana? Namanya kafir sarbi sama kafir itu. Karpir sarbi, Ada dua karpir kafir. waduh ini loh orang itu. Ya, kau ke laut sana. Kau ke laut, tempatmu di laut sana. Makanya saya bilang teman-teman, kalau kalian seorang ustadz, masa kalian biarin orang-orang Islam tiap hari yang naik yang botol-botol begitu? Makanya saya sudah pernah bilang teman-teman, tidak pernah saya bertemu dengan orang Islam yang pengetahuannya tentang Islam lebih daripada saya. Ada. Karpir sarbir sarbian. Itulah teman-teman. Saya sudah pernah bilang teman-teman ya. Seseorang ya, kalau dia masih Islam KTP, dia akan baik, ya, dia akan bisa menjadi teman Anda. Tetapi ketika dia sudah menjalani agama Islam, dia tidak akan boleh menjadi temanmu, dia nggak mau. Ya, kita mengekspos, ya, kita bongkar nih ajaran agama Islam. Karena apa? Karena mereka sering membahas agama kita bongkar balik. Nah seperti biasa kalau orang Islam bahas agama Kristen, namanya dakwah. Dakwah. Tapi kalau orang Kristen bahas agama Islam, namanya penistaan agama. Yuk, kita kasih naik ada Ar-Rahman. Si Rijal. Ya Rijal, silakan nyalakan kamera Rijal. Des. Coba Rijal sebentar ngelanjut yang tadi dikit Rijal. Betul nggak Rijal? Orang Islam itu dilarang berteman dengan orang non Muslim. Enggak. Oh kan? Baik. Kita tunjukkan ya teman-teman ya. Biar orang Islam nih kita hajar dengan hadisnya sendiri. Nih, saya suruh kamu yang baca ya Rijal ya. Saya suruh kamu yang baca. Awas nanti kamu suruh lagi saya yang baca. Pesan kamu baca. Ini hadis dari ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud ya. Diriwayatkan oleh Ahmad juga nih. Perhatikan. Coba kamu yang baca. Sahih nggak hadisnya hadis? Sahih Wah, nomor berapa? sudah mulai. Sudah mulai. Kalau ada jadi- hadis yang bikin bangkrut, palsukan. Coba ya, nih, coba kamu baca dulu. Karanganmu, ya? Ini karangan saya nih. Hadis.com ini karangan saya. Ya itu sahih dulu nggak hadisnya? Baik. Bisa Coba nggak kamu baca. kamu Kamu yang baca dulu, coba ayo. Dari Nggak kelihatan Dis, mataku udah mulai kabur. Ya? pantesan kamu Masli jadi orang Islam. Udah saya bilang teman-teman, seorang Islam ketika membahas agamanya bohong terus kerjanya.
Nggak bisa dia jujur, itu nggak bisa. Jelas, benar, nggak jelas. Dari Abu apa itu? Dari Abu Said. Mata aku memang udah. Aduh, udah kau ke laut sana Rijal. Udah kau ke laut sana, ke laut. Nih loh, nih dari Abu Said Al-Khudri, dari Nabi, beliau bersabda, jangan kamu berteman kecuali dengan orang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Ini gimana? Udah jelas begini kok. Makanya saya bilang, ketika kamu Islam cuman di KTP doang, kamu akan berteman dengan orang Muslim, dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha. Kalau agamamu Islam tapi KTP. Tapi kalau kamu praktekkan, ini kayak begini nih. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Kalian ini dibongkar ajaran agama kalian, bilang saya penistaan agama. Nekat yang nyata. Aduh, teman-teman ya. Saya ini hanya mengungkapkan apa sesungguhnya Islam itu. Ketika saya mengungkapkan apa sesungguhnya Islam itu, kenapa Anda menuduh saya penistaan agama? Anda punya tetangga Islam? Ketika tetanggamu itu mau memberi kamu makan, ya, dia kasih hidangannya ke kamu, dia makan, itu karena dia tidak menjalankan ajaran agama Islam tadi. Coba kalau dia ajaran agama Islam. Janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Gimana sih Anda ini? Mau Anda bantah bagaimana? Makanya saya bilang teman-teman, jarang ada ustadz yang berani mau naik ke sini. Takut dia mengiyakan saya. Coba yuk, mana saya undang musim sini. Coba patahkan argumen saya itu. Patahkan, bantah argumen saya itu. Ya Zaki. Selamat malam Bang Zaki. Malam. Ya silakan Bang Zaki, nyalakan kamera. Sebentar Edis. Sulit saudara-saudara. Ya Bang Zaki tadi sudah nonton ya Bang ya. Ya ini apa temanya? Oke, mau bahas tema ini kita? Saya bertanya boleh? Boleh silakan. Kalau ditanya mereka pasti bohong teman-teman. Jadi mereka aja yang bertanya kepada kita. Ketika orang Islam ditanya tentang agamanya, di situ dia bohong. Makanya kalian tanya saya, silakan. Saya mau bertanya sama Mas Edis namanya ya? Oh Mas Edis TV. Tuhan umat Kristen pernah nggak dia kelaparan? Tuhan umat Kristen, kata Tuhan itu dirujuk kemana? Dirujuk ke Roh Kudus kah? Dirujuk kepada Bapa di sorga kah? Atau dirujuk kepada Yesus? Kalau dirujuk kepada Yesus benar. Benar. Nah jadi saya sebentar, saya tanya pertanyaan yang sama. Robnya umat Islam pernah nggak kelaparan? Nggak pernah. Kalau saya tunjukkan dalilnya kalau Robmu kelaparan gimana? Bahkan Robmu itu ngutang belum dibayar sampai sekarang untuk makan. Robmu untuk makan harus ngutang sama Wahyudi. Baju perangnya digadaikan sama orang Yahudi sampai sekarang belum dibayar dia. Rasulullah itu bukan Rob. Dia itu Oke. Anda tahu Yusuf PI? Tahu Yusuf PI? Tahu. Oke, dia mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Meleset memang. Meleset. Nih. Sebentar dulu Bang, sebentar. Kita diskusi yang bagus ya Bang ya. Sebentar, kita diskusi yang bagus dulu. Sebentar, sabar ya. Bang, sabar Bang, sabar. Kita diskusi yang bagus. Yang disebutkan dengan Rob itu adalah Allah.
Bagaimana? Meleset. Yang disebutkan dengan Rob itu adalah Allah. Oke. Pencipta langit dan bumi. Baik. Ketika Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Ketika Ar-Rashid mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Ketika Daman Al-Mantiki mengakui Muhammad Robnya orang Islam. Ketika Zuma mengakui Muhammad Robnya orang Islam. Kurang berapa lagi umat Islam yang jago-jago, kalian jago-jagokan itu untuk mengakui Muhammad Robnya? Masih kurang berapa orang? Itu kan dari kosakata apa, Mas Edis? Kan saya sering berdebat sama Mas Edis. Gini. Sebentar. Zaki, pelan-pelan Zaki. Zuma. Tenang, santai. Saya santai kok. Zuma, Ar-Rashid, Yusuf PI, Daman Al-Mantiki, Gus Wafi mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Itu supaya untuk menenangkan Mas Edis. Menenangkan saya. Terus kenapa Anda tidak coba menenangkan saya juga? Kenapa? Oke, kalau gitu coba tenangkan saya. Muhammad Rob nggak? Ini saya di sini nggak mau ribut Mas Edis. Gimana sih Zaki ini? Sebentar, tenang. Oh, yang baik, yang tenang. Pelan-pelan. Santai. Zaki, mau saya pimpin? Saya host di sini. Mau nggak saya pimpin acara ini? Boleh. Gini, Zaki ya. Kamu tanya kepada saya, apakah Tuhannya orang Kristen pernah kelaparan? Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan kepada Bapa di sorga, kepada Roh Kudus, jawabannya tidak. Tapi kalau kamu tujukan kepada Yesus, di dalam Bible ada disebutkan Yesus lapar. Nah, saya balik tanya sama kamu, Rob kamu pernah kelaparan nggak? Nggak pernah. Kalau saya tunjukkan bahwa Rob kamu, bahkan dia udah lapar, dia gadein baju perangnya untuk makan, gimana? Mas Edis nih. Itu bukan Rob. Rasulullah itu stop. Oke, kita balik lagi nih. Sekarang begini. Mana datang? Tunggu bentar dong. Santai ya. Saya ngomong boleh nggak? Silakan. Boleh kan? Silakan. Yang disebut dengan Rob itu adalah Allah. Rasulullah itu adalah pemimpin umat Islam. Dia manusia biasa, Mas Edis. Mas Edis harus paham di situ. Kenapa saya bilang dia manusia biasa? Dia sama seperti kita, makan dan minum. Kalau disebut dengan Allah, dia tidak makan dan tidak minum dan tidak diperanakan. Saya tidak membahas Allah. Saya sedang membahas Robmu yang bernama Muhammad. Sekali lagi, Rasulullah itu bukan Rob. Bukan Rob. Kalau saya misalnya menunjukkan Zuma mengakui Muhammad itu Rob, gimana? Itu kosakata bagaimana? Mulai bohong. Coba dengerin omongannya Zuma ya, dengerin omongannya Zuma. Perhatikan. Coba dengarkan. Kabur. Kabur dia saudara-saudara. Berat. Sebentar, mana ini? Kok kecil suaranya jadinya sekarang? Artinya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala juga Tuhan. Nabi Muhammad juga Tuhan. Oh, gimana? Aduh. Loh, kok lari naik lagi nih orang. Coba kita kasih naik dulu dia. Halo Zaki, kenapa kamu lari? Terpental. Ini Mas Edis ini di Amerika ya, terpental. Coba nyalakan kameramu lagi. Ketika teman-temanmu, para pendekar-pendekar muslim itu, yang kamu bangga-banggakan itu, mengakui kalau Muhammad itu Rob, tadi kamu bilang untuk menyenangkan saya kan? Ya. Terlepas daripada dia menyenangkan saya atau tidak, statement para jagoan-jagoan muslim ini sesat atau tidak? Itu kan kosakatanya. Enggak, bukan itu saya tanya. Pernyataan Yusuf PI bahwa Muhammad juga Rob sesat atau tidak? Ya itu tidak boleh sama sekali dalam agama. Berarti sesat dia? Sebentar, berarti Yusuf PI sesat? Bukan sesat, dia itu untuk menyesatkan Mas Edis. Mulai. Mas Edis, santai coba dulu. Mas Edis, coba santai dulu. Itu
Yusufai itu untuk menyenangkan hati Mas Edis. Oke, Karena kenapa Anda tidak menyenangkan hati saya? kalau saya yang benar saya bilang benar. Oke, berarti ini kan bukan cuma satu orang. Sebentar, mau saya tunjukkan berapa orang? Nih, contohnya ini orang-orang API yang bilang nih, bukan saya yang bilang. Nih, contoh. Ini pernyataan Yusufai dulu ya, Yusufai. Perhatikan. Nih. Untuk Edis bahwa PI mengakui 2 rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam kan kayak gitu. Makanya saya bilang teman, di hadapan umat Islam beda, di hadapan Edis TV beda. Tadi sama Mas Edis. Oke, itu satu, itu Yusufai. Sebentar. Terus yang kedua, pernyataan dari Daman Al-Mantiki. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Tuh, lihat. Robmu ada 2. Yang satu tukang ngutang. Yang satu ngutang, nggadein bajunya sampai sekarang belum dibayar. Itu saya tegaskan sama Mas Edis, kalau Rasulullah itu bukan rob. Ya sudah, kalian konsili dulu. Kalian konsili tahun 2025 apakah Muhammad itu rob atau bukan? Karena satu bilang rob, satu bilang bukan. Makanya saya bilang Muhammad rob ada saklarnya ada. Ini saya boleh bertanya lagi nggak? Silakan. Babi diharami atau tidak di agama Kristen? Ya, di dalam Bible itu babi hewan yang berkuku belah dan tidak memabiak haram, ya. Di dalam perjanjian lama. Jadi kok dimakan sama umat Kristen Mas Edis? Baik. Kenapa itu? Baik. Kalau Anda bertanya seperti itu, sebentar. Ini pertanyaan bagus, teman-teman. Pertanyaan bagus. Itu dinamakan agama yang benar setelah di kitab sudah dijelaskan itu adalah haram. Mantap. Pertanyaan bagus. Senang saya kalau begini. Baik. Santai dulu Mas Edis. Saya masih mau ngomong. Baik, silakan. Jadi kenapa dimakan oleh umat Kristen? Sedang itu sudah dijelas di Alkitab umat Kristen. Nah, sudah bisa saya jawab, Bang? Boleh. Baik. Karena ya gini, Bang ya. Kalau kita tanya orang Kristen kebanyakan ya, ini jawaban kebanyakan orang Kristen. Karena orang Kristen itu tidak hidup berdasarkan hukum Taurat. Karena apa yang ada di hukum Taurat itu sejatinya sudah dilaksanakan semua oleh Yesus sehingga kita tidak perlu lagi untuk melaksanakan atau memenuhi segala tuntutan hukum Taurat itu. Nah, sekarang saya boleh tanya balik sama Anda? Masalah pertanyaan yang sama? Baik, saya balik dulu kamera saya ya. Tadi belum selesai. Itu belum selesai loh. Belum selesai. Itu dia kan di hukum Taurat. Sedangkan itu terjadi di kitab Injil. Oke. Apa perlu saya kasih surat berapa? Ayat berapa? Sudah. Sudah saya akui. Karena orang Kristen tidak hidup berdasarkan tuntutan hukum Taurat lagi. Kalau orang Kristen sama Mas Edis, itu di kitab Anda Mas Edis. Oke, boleh saya tanya. Kalau atau jawabannya gini aja, singkatnya gini aja lah. Karena Yesus sudah menghalalkan gimana kalau jawaban saya semacam itu? Tidak ada. Baik. Ini saya baik. buka ya. Sebentar, saya tunjukkan dulu dalilnya. Oke, baik. Anda percaya dengan Al-Quran kan? Ya percayalah nama Oke, kitab. baik. Coba bacakan ini. Dan aku di sini siapa? Ya terus. Ya, kita baca dari ayat 49 ya. Nih.
Ini berbicara tentang Isa. Ya, dan sebagian dari Rasul kepada Bani Israel yang berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Aku membuat dari kamu tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dan seterusnya. Ini kan berbicara tentang Isa, betul? Kita ayat 50. Nih. Intinya Mas Edi. Ya, pelan, tenang. Ya, dan aku datang kepada kamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan, perhatikan. Ya. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jadi di sini Isa menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Pertanyaan saya, apa ini kalau bukan babi goreng, babi kecap? Jawab. Silakan. Kitab Taurat, bukan Injil. Sebentar, Zaki, saya tanya kamu. Isa di sini menghalalkan yang tadinya haram nggak? Meninggal dunia. Zaki, sebentar, Zaki pelan-pelan. Zaki, tenang. Kamu kan tanya kepada saya nih, di dalam Kristen babi halal atau haram? Terus saya tunjukkan di dalam hukum Taurat babi itu termasuk hewan. Sebenarnya dalam Bible nggak ada haram halal, yang ada tame dan tahor, ya kan? Nah, babi itu termasuk hewan yang tidak dikonsumsi. Tetapi di dalam perjanjian baru pun sebenarnya nggak pernah Yesus itu makan babi. Kalau Anda baca perjanjian baru, Yesus nggak pernah makan babi, oke? Nah, sebentar. Ternyata sekarang banyak orang Kristen makan babi, tapi jangan salah, ada juga orang Kristen yang nggak makan babi, ya. Nah, tapi terlepas daripada itu, saya mau tanya dulu sama kamu. Di sini Nabi Isa menghalalkan Nabi Isa, sayang? Mana, Mas Edi? Oke, jadi ini siapa? Aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan. Siapa? Ini Muhammad. Muhammad ini. Taurat bukan Nabi Isa, Mas Edi. Aku di sini siapa? Di situ aku adalah Nabi Musa. Nabi Musa. Oke, baik, gak apa-apa. Kita turutin. Sebentar, oke, kita turutin. Sebentar, saya turutin. Saya turutin. Di sini Musa ya. Musa di sini? Musa, oke. Musa, sebentar Bang. Musa menghalalkan sebagian yang tadinya haram. Apa itu? Apa? Ya saya tanya sama kamu. Apa? Itu tertulis tak? Apa? Justru kalau kamu tidak bisa jawab, makanya apa ini kalau bukan babi? Bacaannya di situ ada babi. Baik, kita mundur dari belakang ya. Kita mundur dari belakang. Jelas. Bang, kalau kita baca ayat itu, biasanya kita baca 2 ayat, 3 ayat sebelumnya ya. 21 ayat 18. Di situ Sebentar. jelas tertulis babi haram. Sebentar, tenang ya. Tenang. Santai ya. Nih, kita baca dari mulai 47 ya, nih. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh laki-laki pun." Allah berfirman, "Demikian Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata jadilah, lalu jadilah dia." 48. Dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. 49. Dan sebagian Rasul kepada Bani Israel, ya, yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Ini berbicara tentang siapa? Tentang Nabi Isa. Tentang Nabi Isa. Oke. Perhatikan ya. Kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu, sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Nah ini. Dan aku datang kepadamu, ini masih aku yang sama.
yaitu Isa. Membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Apa ini kalau bukan babi kecap? Ya sudah apa? Kalau begitu apa? Apa yang diharamkan, yang dihalalkan tadinya haram? Berzina, gitu. Aduh. Ya sudah apa? Kalau begitu apa? Di situ yang diharami soal yang tidak baik dalam perlakuan. Bukan yang diharamkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Boleh saya baca ayat ke atas terus? Coba baca. Ulang dari atas tadi masalah burung tadi. Baik. 49, yuk. Makanya orang Islam ini nggak pernah baca Quran terjemahannya, teman-teman. Makanya 1000 kali orang Islam baca Quran nggak ngerti dia isinya apa. Dibaca aja huruf-huruf Arab dapat pahala kok, gimana? Coba yuk. Baca. Terus masih dibaca? Loh, saya lagi yang disuruh baca. Ayo, silakan. Saya baca. Dan sebagian Rasul kepada Bani Israel. Bukan sebagian, sebagai. Aduh, baca aja nggak bisa. Ayo, coba baca. Dan kan sama aja, sebagian sama. Serempet kali Mas Edis. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat. Udah paham Mas Edis ya, mukjizat ya? Dan Tuhanmu. Dari Tuhanmu. Ya, kecil kayak tulisannya ya. Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan. Itu adalah Mas Edis, itu adalah mukjizat Nabi Isa. Ya, dan aku menyembuhkan orang yang buta terus sejak lahirnya. Terus Mas Edis tahu sedangkan Nabi Isa ini menyembah Allah. Kok meleset ya? Iya, nggak apa-apa. Terus dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya dan orang yang sakit copak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Jadi ini berbicara tentang Isa, betul? Ya, paham Mas Edis? Ya, ini berbicara tentang Isa, betul nggak? Betul, Mas Edis paham. Oke, baik. Ini ayat 48, terus kita ke ayat 50. Nah, dan aku dan membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Ku di sini siapa? Itu tadi ayat berapa? 58 kan? Botolnya mesti. Udah kau ke laut. Ke laut sana kau, ke laut. Di laut sana kamu. Aduh. Tapi saya tahu teman-teman, dia itu pura-pura bengak teman-teman. Iya, pura-pura bengak. Udah saya bilang teman-teman ya. Ketika orang Islam datang ke sini menjelaskan agamanya, disitulah mulutnya mengucapkan dusta tanpa henti. Iya, gitu loh. Saya tahu dia itu pura-pura bengak, saya tahu. Itulah teman-teman ya. Tapi kalau orang Islam berdusta, itu ada dalilnya di dalam hadis dikatakan boleh orang Islam berdusta dalam 3 hal. Itu teman-teman. Aduh, ya, ayo. Saya undang yang muslim, yang berilmu, ya. Kita kasih naik, ada saudara Asyar 80. Ya, Bang Asyar. Silakan nyalakan kamera, Bang. Bang Asyar. Halo Asyar. Halo, selamat malam. Ya, silakan Asyar, nyalakan kamera.
Kamera bang, dinyalakan bang. Tahu nggak di mana tombol kameranya? Aduh, memang temen. Kabur dia. Aduh. Kita kasih naik ada saudara Z. Ya, selamat malam Z. Halo? Macet nih teman. Oke, kita kasih turun ya. Teman-teman pastikan sinyal ya atau kekuatan dari wifi atau kekuatan sinyal Anda itu kuat ya, karena ketika lemah itu kamu udah saya naikkan ke sini tapi nggak nyambung itu karena sinyal Anda lemah. Nah ini kuat nih sinyalnya. Zaini, selamat malam Zaini. Ya selamat malam bang. Ya silakan bang Zaini, nyalakan kamera bang. Kan. Ada 20.600 orang yang menonton secara live di TikTok dan di YouTube. Saya cek dulu ya. Teman-teman pastikan Anda memfollow YouTube saya yang asli ya teman-teman ya. Karena banyak di luar sana akun-akun yang menyiapkan nama saya tetapi dia tidak menyertakan sumbernya. Ya silakan. Zaini. Iya. Ya di YouTube saya ini yang nonton 2.800 orang. Silakan Zaini, nyalakan kamera. Harus dinyalakan. Botol. Udah, kamu di bawah sana, ke laut sana, kamu. Aduh. Oke, kita kasih naik ada saudara Al. Al-Ka'bah. Ya, silakan. Saudara Al, silakan nyalakan kamera. Ya, silakan nyalakan kamera Al. Mau dengar suara aku apa mau lihat mukaku? Sebentar Al, saya mau kasih kamu hadiah. Nah, itu hadiah. Oke ya. Saya sudah bilang teman-teman, kalau kamu Islam dan kamu sudah malu jadi orang Islam, jangan kamu naik sini. Saya tidak pernah paksakan kamu naik sini. Yang saya naikkan ke sini itu orang Islam masih bangga dengan keislamannya, masih percaya ada setitik kebenaran dalam agama Islam. Kalau kamu saja sudah malu jadi orang Islam, nggak berani nunjukkan mukamu, ngapain kamu ke sini? Oke, kita kasih naik ada Burhan. Saudara Burhan. Ya, Burhan Hans, selamat malam. Bang Burhan. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang Burhan, nyalakan kamera. Bang, lagi bareng. Makasih teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih. Burhan Hans, silahkan nyalakan kamera. Saya bantu dari sini, silahkan diterima. Sudah ada di layar Anda. Dur. Baik, berhubung Burhan Hans juga tidak berani menyalakan kamera, jadi saya turunkan saja. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan support ya. Kita kasih naik ada Patin. Patin. Ya, Patin Kunik. Ah, ini kayaknya wanita. Oh, terpental. Kalian sudah lihat ya bagaimana teman-teman muslim yang naik ke sini. Itu mereka itu dalam posisi yang selalu babak belur. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka naik lagi ke sini mereka itu udah trauma, teman-teman. Trauma.
Ini saudaranya si Jumai. Selamanya gue kesini aku. Ya, silakan nyalakan kamera. Daeng Sahrul. Ya, aku nih baru belajar Bang Edis. Kita bahas tadi itu macam mana itu? Yang mana? Tema kita ini sebenarnya ini nih. Ya tadi itu apa yang kita bahas itu. Tantangan membuat yang seperti Quran itu sudah dilakukan oleh Bukhari. Dan Muslim malah tepuk tangan. Ya yang tadi itu. Tadi mana? Yang tadi itu, yang barusan itu, yang kawan itu, bahas itu. Enggak, tema kita ini. Tantangan membuat Kenapa tidak mau bahas tadi itu? Kenapa tidak mau bahas itu? Yang mana? Yang tadi ini tema kita dari tadi. Iya, surah apa namanya itu? Surah Al-Imran. Oh, masalah tadi menghalalkan yang haram itu. Ya. Oke, betul. Anu juga kamu bahas. Tidak, kau boleh bahas juga itu alif lam mim, apa itu artinya, saya boleh jawab. Satu-satu saja, Daeng. Satu-satu kita bahas satu tema. Oke, betul tidak Nabi Isa datang, dia menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oke. Betul nggak? Ya betul. Oke, apa itu yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa? Kita cetak pisarannya ya. Ya, silakan. Jadi kita cetak pisarannya dulu. Jadi di sini Adis. Dan kedatanganku aku kepada kamu membenarkan apa yang berada di hadapan aku yang datang sebelum aku berupa Taurat, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan atasmu. Misalnya aku halalkan bangsa ikan. Oh diharamkan ya, diharamkan yang tadi kau bilang ya. Berat. Sabar dulu. Tadinya apa? Tadinya ikan haram. Jadi dihalalkan oleh Isa gitu. Memang mereka menutup-nutupi sesuatu, teman-teman. Itu daging baju. Coba, ayo silakan. Apa? Sabar, ganti-gantian di sini dijawab di sini. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang sabar dulu, pelan-pelan ini, sabar saja. Steady, pelan-pelan, jangan jalan kabut. Seperti tadi itu orang tidak boleh dia jawab. Macam mana mau dia menjawab? Oke, silakan. Jadi, sabar. Jadi dijawab dari sini, dijawab dari sini. Gimana? Ini jawabannya ini surat Al-An'am ayat 146. Oke, saya baca. Boleh saya baca? Oke, saya baca ya. Silakan. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Stop dulu. Diharamkan mereka lemak dari kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan khusus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Jadi itu yang dihalalkan oleh Isa. Ya, diharamkan di sini, diharamkan. Yang kali di sini diharamkan. Iya, itu kan hukum Taurat, betul? Kemudian dihalalkan oleh Isa, betul? Oke, coba naik ke atas. Yang mana? Naik ke atas. Naik ke atas. Ini naik ke atas dulu. Naik ke atas. Jangan berapa? takut. Naik ke atas. Stop. Oke. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Tadinya ini diharamkan, kemudian dihalalkan oleh Isa, betul? Ada juga di sini. Sabar kau, ini tafsirannya lagi ada di sini. Tenang dulu, Daeng. Tenang. Di situ sama juga itu. Di sini. Enggak, coba balik lagi ke situ. Balik lagi. Enggak, ke ayat tadi. Balik lagi ke ayat tadi. Banyak di surah Al-An'am ayat 156 surah Sahrul. Coba balik lagi ke ayat tadi. Saya bacakan. Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku.
Oke. Apa? Apa? Tunggu dulu. Itu suara siapa yang di belakang itu? Nah, itu teman saya. Apa itu Edis tadi? Jangan dia ngomong masuk sini suaranya. Oke, santai. Santai, kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku. Dulu begini, santai saja ya, santai. Sabab santai. Oke ya. Santai. Oke. Sarul. Pakai HP ini, oke. Di situ diharamkan kepada orang Yahudi segala binatang yang berkuku. Oke. Inikah yang dihalalkan oleh Isa? Yang dihalalkan lain lagi ini. Oke. Tadinya kan diharamkan binatang yang berkuku, kemudian dihalalkan oleh Isa, bener nggak? Dia dengarkan dulu, Edis. Saya jelas. Memang orang ini memang. Kalau tadinya diharamkan hewan yang berkuku, babi berkuku nggak? Saya tanya. Dengarkan dulu, di sini dijelaskan. Sebentar, babi berkuku nggak? Susah kalau begini, Bang. Saya tanya dulu sama kamu, Sarul. Babi berkuku atau tidak? Berkuku. Oke, tadinya diharamkan, betul? Diharamkan. Kemudian dihalalkan oleh Isa, betul? Itu, kau baca itu diharamkan itu, baca itu. Iya, kan dihalalkan. Kan baca itu diharamkan itu. Coba naik ke atas sedikit. Dan untuk menghalalkan. Tunggu dulu, Edis. Boleh saya baca? Biar aku yang baca. Silakan. Oke. Santai, Pak. Kau nih, Edis, kau kenal kah juga, Edis? Kenal juga kan? Atau tidak? Saya baru belajar juga ini. Jangan santai, oke. Dan surat Al-Imran ya, ayat 50. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Dan untuk menghalalkan bagimu. Lihat di bawah ini diharamkan. Sebagai yang telah diharamkan. Oke. Makanya dia menghalalkan nggak yang tadinya haram? Dengarkan dulu, Pak Edis. Untuk mulai bohong kan, saya bilang kan. Ketika orang Islam ditanya Al-Qur'annya, disitulah dia bohong. Iya, sebagian yang tadinya haram kemudian dihalalkan oleh Isa, betul? Tidak ada di situ dihalalkan Isa, tidak ada. Dengarkan dulu bagus biar aku menjelaskan. Sebagian yang telah diharamkan untukmu dan aku dihalalkan nggak itu? Di sini untuk menghalalkan. Dengarkan dulu biar saya baca, kita pelan-pelan ya. Oke, kita pelan-pelan ya baca ya. Jangan berpelintir ini Al-Quran. Aku tahu itu otak kamu mau lari kemana ini. Saya tahu itu. Saya masuk di dalam otak kau itu ya. Ini penonton di bawah ini yang apa namanya? Sahrul. Di situ Isa menghalalkan yang tadinya haram nggak? Oke, dengarkan dulu. Saya baca satu kali dulu ya. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan, sebagian yang halal, sebagian yang diharamkan. Untukmu aku datang dia menghalalkan yang tadinya haram, betul? Mana ada di sini? Saya balikkan dulu kamera saya ya. Memang botolnya mereka ini setengah mati teman-teman, sampai ke langit ke-7. Botolnya sampai ke langit yang ke-7 teman-teman ya. Yang botol itu baik, saya tampilkan ayatnya ya. Menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Sebagian. Apa itu kalau bukan babi kecap? Itu adalah babi kecap. Oh, tidak. Oke nih, saya tampilin sama kamu sekarang ya. Memang botolmu setengah mati nih. Baik. Botol. Nih. Botol. Coba. Nih ya. Macet. Aku di sini Isa, bener nggak? Kameramu coba gantian saya. Kameramu balik dulu. Balik dulu kameramu. Tutup dulu kameramu, gantian saya. Oke, sabar kau, saya balik. Aku di sini siapa? Isa. Membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Berarti Isa membenarkan Taurat, betul? Oke. Untuk apa lagi Isa? Untuk menghalalkan bagimu bagian yang telah diharamkan untukmu.
Berarti Isa menghalalkan nggak bagi mereka sebagian yang tadinya telah diharamkan? Sebagian. Iya, sebagian. Saya juga bilang, Isa menghalalkan bagi kamu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Nah, pertanyaan saya, apa yang tadinya haram lalu dihalalkan oleh Isa? Apa? Mana ada di situ tertulis ini? Kau ini ada siapa ini? Mana itu tertulis gimana? Ini orang botolnya Sebagian. Iya, yang saya tanya apa itu yang sebagian tadinya haram lalu dihalalkan apa? Tidak ada di situ, tidak ada di situ tertulis sebagian haram langsung dihalalkan lagi balik. Tidak ada di situ. Terus ini apa ini? Terus ini apa Pak? Makanannya gimana? Menghalalkan itu apa? Makanya. Enggak, yang dihalalkan apa? Yang dihalalkan apa? Dengarkan dulu, saya jelaskan. Boleh saya dengarkan saya kan? Saya boleh. Apa yang dihalalkan? Yang dihalalkan apa? Oke. Nah, tunggu. Oke, kita cek tafsirannya ya. Cek. Oke ya. Saya itu. Oke. Bukankah saja sebagai rasul, aku juga sebagai seorang yang membenarkan inti ajaran kitab Taurat yang datang sebelumku, yaitu ajaran tauhid. Jadi Isa itu ajaran tauhid. Fokus ke sini, fokus ke yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Yang dihalalkan. Jangan dulu. Dengarkan dulu adik saya. Karenanya kitab Injil tidaklah bertentangan dengan Taurat dan juga tidak dimaksudkan untuk menghapus seluruh ajarannya. Jangan dulu. Dan jika ada hukum yang dihapus, maka hal itu agar aku bisa meringankan beberapa hukum yang dianggap berat, antara lain dengan menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan hukumnya. Apa itu yang tadinya haram terus dihalalkan? Dengarkan dulu, dengarkan saja 146 ayat 146. Maka di sini dijawab. Begitu namanya menjawab. Oke, sudah clear ya? Jadi yang diharamkan, yang dihalalkan itu binatang yang berkuku. Udah, kau tidur di bawah sana Sarul, botolmu gak karu-karuan. Tapi teman-teman percayalah ya, kenapa dia bisa begitu? Karena selama ini dia tidak pernah baca Indonesianya. Makanya tadi dia tampak kebingungan. Iya ya. Itu kan sudah jelas-jelas tadinya haram, sama Isa dihalalkan. Nekat yang nyata. Apa itu yang tadinya haram lalu dihalalkan? Aduh. Susah saudara-saudara ya. Mengakui kenyataan itu bagi mereka susah. Karena dalam ajaran agama Islam itu, bohong tuh boleh dalam 3 hal. Jadi jangan berharap Muslim akan jujur. Jangan harapkan, karena ajarannya membolehkan berdusta di dalam 3 hal. Ya Zulfikar, silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Zulfikar. Macet. Zulfikar. Silakan. Ya, Bang Zulfikar. Idris. Silakan nyalakan kamera. Nggak kuat jaringan. Nggak kuat jaring. Sebentar Zulfikar, saya mau kasih ini nih. Muhammad itu punya pedang, dikasih nama sama dia Zulfikar, betul nggak? Tidak betul. Tidak betul. Kalau orang suka ngasih nama pedang, pedangnya dikasih nama begitu. Menurut Anda itu pedang buat ngiris bawang atau buat ngiris leher orang? Ngiris bawang. Ngiris bawang. Saya cuma pesan sama kamu begini Zulfikar. Yesus
di dalam dakwahnya tidak pernah bawa pedang buat nakut-nakutin orang. Masuk Kristen kamu. Tapi Muhammad dan saya percaya itu bukan buat ngiris bawang, tapi buat ngiris leher orang. Nah, saya turunkan kamu ya, karena kamu tidak berani nyalakan kamera. Aduh. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Silakan kepada yang muslim-muslim, silakan kalau ingin mengajukan permintaan naik. Ada Sujana Fashion. Oke, Sujana Fashion. Ya, Bang Sujana, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Sujana? Kecil, Bang. Suara Anda kecil. Coba bagusin dulu perangkat Anda. Anda muslim? Aduh. Kita tidak bisa mendengar suaramu, Bang. Coba pakai headset kah atau bagaimana? Wah, ini saya lagi bertapa di hutan ini. Awas, hati-hati Anda nanti jadi nabi. Kalau di hutan, kalau di hutan mungkin Anda tidak jadi nabi. Tapi kalau ada goa di situ, Anda masuk ke dalam goa, awas nanti Anda bisa jadi nabi. Dan kalau Anda jadi nabi, tidak masalah. Anda jadi nabi nggak masalah. Asal jangan ketika Anda jadi nabi, nanti tiba-tiba Anda pulang ke rumah, wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepada saya. Siapa-siapa yang boleh saya gauli suka, maka itu dihalalkan bagi saya. Jangan begitu. Modus aja itu namanya. Persis kayak nabi tetangga sebelah. Waktu belum jadi nabi, perempuan yang dihalalkan hanya istrinya satu saja. Setelah jadi nabi, perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya. Modus nabi-nabian. Oke, baik. Saya turunkan dulu. Suaramu nggak jelas. Ayo silakan ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kalau mau naik, Anda punya sinyal yang bagus ya. Punya headset begitu. Biar nggak susah. Kalau Anda nggak pakai headset, nanti suaranya itu tidak Anda dengar dengan baik. Usahakan pakai headset ya. Oke, Aldeva. Selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam juga Aldeva. Silakan nyalakan kamera Aldeva. Gimana kabarnya? Sehat selalu Bang Edis. Puji Tuhan, kabar sehat Aldeva. Silakan nyalakan kamera. Udah makan kah? Belum, sudah lapar juga saya ini sebenarnya. Ya, silakan nyalakan kamera. Tahu nggak jadi Bang Edi, coba dikirim itu dari situ Bang Edi. Sudah, saya kirimkan. Mati lagi. Coba satu kali lagi Bang Edi. Saya kirimkan lagi tuh, sudah saya kirimkan. Belum muncul Bang Edi. Buset nih, memang akibat tukang minum kencing ontak nih nyalakan kamera. Tidak bisa. Coba kembali lagi Bang Edi. Kirim lagi Bang Edi. Kirim lagi. Udah saya turunkan dulu kamu. Nyalakan kamera saja kamu tidak bisa. Yuk silakan. Ada saudara Umar sekarang. Umar. Pak Umar membangunkan sholat subuh. Zaman dulu kan teman-teman kan. Kita masih ingat kan film misteri di Antv kan. Ada namanya Pak Umar. Malam Edis. Ya, selamat malam. Malam. Pak Umar. Ini bukan Pak Umar yang di misteri Antv itu kan, yang tukang bangunin sholat subuh kan? Ya, silakan Pak Umar. Aura wudhu ganteng. Yesus itu Tuhan apa utus? Turunkan dulu kamera. Coba badanmu agak turunkan sedikit coba. Menurut Bible yang Coba ada nggak headset di situ?
Dah. Yesus. Dah dah. Jawa tadi lantai Di atas. sini ternyata. Mungkin ini yang jadi penyebabnya. Sebentar Alden. Kenapa nggak dengar, Pak? Ya, silakan. Apa pertanyaanmu? Yesus itu Tuhan apa utusan menurut Bible Anda yang tertulis? Yesus di Bible Anda? itu menurut Bible saya, dia utusan, dia juga Tuhan, seperti itu. Udah, cukup. Kenapa Anda Tuhan kan kalau utusan? Karena diperintahkan oleh Bapa di surga supaya mengikuti Yesus, mentaati Yesus, Ya, Bapak. takluk kepada Yesus, Bapak itu menuruti siapa? perintahnya. Iya. Bapak itu adalah siapa, yang Edi? mengutus Tuhan Yesus. atau siapa? Ya Tuhan juga. Siapa itu yang mengutus? Oh, berarti berapa Tuhan, Edis? Oke, baik. Ini pertanyaan-pertanyaan Berapa lawas. Tuhan? Baik, tidak masalah. Bukan lawas, masa Tuhan ada Bapak, ada anak, Tuhan semua. Emangnya Tuhan itu satu keluarga atau gimana, Edis? Bapak kok masih ini sih? Baik. Jelaskan dulu. Jadi, jadi Anda bingung kenapa Yesus Nggak bingung. Tuhan, kenapa Saya boleh bicara? Bapak Tuhan. Boleh, silahkan. Baik. Oh, enggak. Jadi karena ada Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, lalu Anda mempermasalahkan itu. Oke, nggak apa-apa. Stop di situ dulu ya. Yang permasalahkan cuma tanya berapa Tuhannya Kristen itu aja. Oke, Tidak permasalahkan. baik. Anda Baik, menyerahkan baik. sandal jepit separuh kan permasalahkan. baik. Ini. Baik, sebelum saya jawab, saya sudah berdiskusi dengan banyak orang Islam. Saya tanya sama mereka, Jawab aja contohnya dulu Yusuf. Tuhan Anda itu. Ya, tidak usah lain-lain dulu. Oke, baik. Pengertian Anda. Ketika teman-teman Anda, Yusupe, Gus Wafi, Daman Almantiki, Ar-Rasyid dan lain sebagainya, saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Apakah Allah itu Rob? Robmu ada dua. Edis jangan ke bahasa Arab soalnya Edis. Loh. Kenapa kamu mempermasalahkan? Kami punya Tuhan, ada Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kemudian Yesus Tuhan. Kenapa Anda permasalahkan sementara Muhammad dan Allah sama-sama Roh? Coba Anda. Kenapa Anda kok? Menang mana 2/3? Menang mana 2/3? Arbaban dibaca Rob, gimana Anda sih? Oke, Muhammad itu Rob atau bukan? Bisa baca, kalau gak Muhammad bisa itu Rob baca, atau bukan? Rob Tuhan, bukan Tuhan. Oke, Muhammad Rob bukan? Rob itu penguasa. Iya, Muhammad Rob atau bukan? Iya, Rob apa itu? Rob. Allah Rob atau bukan? Penguasa apa? Tuhan, Rob penguasa. Aduh, mulai. Saya nggak, jangan diterjemahin. Jangan diterjemahkan. Soalnya Anda apa? Arbaban aja Umar. Kalau ngomong ganti-gantian, bisa gantian nggak? Kalau ngomong bisa gantian nggak? Gantian. Satu saya tanya. Sudah kamu tanya. Saya mau tanya sama kamu. Jangan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah Muhammad Rob? Kamu jawab iya. Apakah Allah Rob? Kamu jawab iya. Berarti berapa Robmu? Gimana? Anda tidak ngerti Rob apa? Soalnya Anda saya nggak tanya saya nggak ngerti Rob. Ada berapa Robmu? Kalau bisa baca, katanya 13 tahun. Arbaban dibaca Rob. Gimana sih? Saya nggak bahas Arbaban. Kamu tadi sudah mengiyakan Muhammad Rob, betul? Ini Rob. Anda nggak ngerti Rob apa? Iya, masalah saya nggak ngerti itu belakangan. Itu belakangan. Saya tanya, Muhammad itu Rob bukan? Kalau Anda nggak ngerti dijelasin ngapain? Oke, ini terakhir. Kalau Anda ngomong terus, tanda Anda ketakutan, saya tendang Anda dari sini. Saya tanya, kalau Anda masih ngomong terus, tidak kasih kesempatan saya ngomong, saya kirim Anda ke laut, ke lumpur yang berwarna hitam. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Silahkan. Quran bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Silahkan bahasa Arab kalau bisa. Ayo. Kayaknya dia ada kendala sinyal nih teman-teman ini. Udah, Anda di bawah saja dulu.
Aduh, kita sudah. Mereka panik teman-teman ketika ditanya Muhammad Rob, panik. Masalahnya apa? Yusuf PI itu sudah mengakui Islam itu Robnya ada 2. Khusus di hadapan saya. Kalau di hadapan umat muslim dia akan munafik. Di hadapan saya dia mengakui jumlah Robnya orang Islam 2. Kau permasalahkan. Kristen Tuhannya 3 kau permasalahkan. Sementara Robmu 2 kau nggak permasalahkan. Kenapa kamu itu ribut ngitung jumlah Tuhannya orang Kristen? Robmu 2 kau nggak pernah hitung. Nih, bagaimana Ustadz Yusuf PI sudah mengakui bahwa Robnya orang Islam ada 2. Tapi dia nggak mengakui itu kalau di hadapan umat. Nih. Untuk Edis bahwa Yusuf PI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis. Bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 Rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Beda yang dikatakan kepada saya, beda kepada yang dikatakan kepada umat. Makanya teman-teman, karena memang di dalam ajaran agama Islam tuh boleh bohong dalam 3 hal. Seperti yang tadi, si Umar tadi, kalau ditanya masalah Rob, wah melintir tuh. Pura-pura gak denger lah, pura-pura budek lah. Coba satu orang muslim naik ke sini, saya lompat dari Monas kalau dia gak mengakui Muhammad itu Rob. Terjun saya dari Monas. Nekat yang nyata ya. Kita kasih naik ada, sebentar ya, sabar. Kelvin, coba kita kasih naik Kelvin. Ustadzmu saja sudah mengakui punya 2 Rob, gimana? Oh tiap hari bertanya, Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, berarti ada berapa? 3, terus kamu ketawakan. Tanya kau balik, Muhammad Rob, iya. Allah Rob, berapa Robmu? 2. Nekat yang nyata. Rob kok 2? Udah gitu satunya ada di kuburan lagi. Ya silakan. Rob kok 2? Ya silakan, Agung. Silakan nyalakan kamera Agung. Sorry bang, saya Katolik, saya masuk tadi. Oke, saya turunkan ya. Kalau Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Taufan, silahkan nyalakan kamera. Saudara Taufan. Taufan? Angin Taufan? Kabur dia. Oke. Sebentar ya. Kita kasih naik ada. Sabar. Ardian Sastro. Ya, selamat malam Bang Ardian Sastro. Bahas tema, ya kita dari tadi bahkan belum nyenggol tema teman-teman. Ya, tantangan membuat Al-Quran itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Bukhari. Ardian? Oke, si Ardian tidak nyambung-nyambung, jadi kita turunkan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Lion.
Leon Wardana. Leon Wardana. Ya, selamat malam Bang Leon Wardana. Leon Wardana. Ya, Rob kok 2. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ke Uncup PI, kenapa Uncup PI kalau di hadapan Edis TV pasrah mengakui Islam punya 2 Rob? Sementara kalau ngomong sama muslim yang lainnya Muhammad bukan Rob. Nanti dia akan ngeles, itu biar Edi senang katanya. Ya sudah, bilang aja Muhammad nyembah berhala biar Edi senang gitu. Nekat yang nyata. Jadi mereka itu teman-teman akan berdusta untuk menutupi dustanya yang lain. Itu jawaban Yusuf Pei pasti seperti itu. Itu biar Edi senang. Itu ngeles aja teman-teman, ngeles. Ya udah bilang aja, biar Edi senang akui aja Islam nyembah berhala gitu. Ya Aleva, silakan. Kameramu mana Aleva? Kamera nggak nyala Bang Edis. Nggak usah pakai kamera lagi lah Bang Edis. Oke, kalau Anda sudah malu, begini Aleva. Saya itu mengundang orang Islam yang masih bangga dengan keislamannya. Kalau Anda saja sudah malu dilihat orang jadi orang Islam, jadi saya mohon maaf ya, saya turunkan ya. Mohon maaf, Pak. Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam ya mau bagaimana? Kita kasih naik Fikar. Fikar. Oke, saudara Fikar. Masih lemot juga, saudara-saudara. Lemot. Oke, saudara. Ya, Fikar, silahkan nyalakan kamera, Fikar. Gelap, Fikar. Udah banyak orang Islam yang gelap. Bang, kalau bahas sama orang Islam, Bang, jangan berat-berat. Tanya, apa minum aku Coca-Cola? Apa hukumnya masuk kamar mandi tidak pakai kaki? Ah itu, kalau jawab-jawab yang kayak begitu, orang Islam jago, teman-teman. Bagaimana tata cara mandi? Ah, itu jago. Ayo Fikar. Oke, macet si Fikar ya, sudah tidak bisa bicara.